Halo Sobat Driver, gimana semua kabarnya hari ini? Insya Allah pada baik ya. Oke, jumpa lagi dengan Ani di channel Driver Maxim 977 ini ya. Bersama saya, host dari channel ini, Rian. Di kesempatan yang kali ini teman-teman, Ani akan bawain materi berkaitan sama kalian nih yang agak sulit nariknya atau baru terjun ke Maxim tapi agak kesulitan. Nah, luangkan waktu di beberapa menit ini agar nanti dalam kondisi sudah balik normal kalian bisa langsung adaptasi dan juga bisa langsung terapin dan mudah-mudahan bisa gacor ya. Oke, jangan kemana-mana, setelah berikut ini kita bahas. Oke, baiklah Sobat Driver, kita langsung masuk aja ke materinya ya. Mungkin di antara kalian atau yang menonton video ini adalah driver-driver yang baru terjun ya, atau baru memulai menjadi driver Maxim tapi menemui salah satu titik kesulitan gitu, nggak pernah dapat order atau order otomatisnya agak kesulitan, dan juga gimana dia dalam beraktivitas terus selalu nggak maksimal. Luangkan waktu di kesempatan kali ini saya coba bantu ya dengan segenap pengalaman yang sudah saya jalanin beberapa tahun di driver Maxim ini, menjadi driver Maxim. Oke, langsung aja kita masuk ya. Yang pertama adalah ini kesempatan kalian nih bagi driver pemula atau driver yang baru, karena fase liburan sudah mau berakhir ya, kemungkinan tanggal 16, 17 atau 18 lah. Jadi dari sekarang kalian sudah persiapkan apa aja nih yang perlu nanti saat orderan sudah mulai agak banyak, kalian sudah langsung bisa ngeklik gitu, sudah bisa langsung bisa menyesuaikan gimana cara kita nanti maksimal. Yang kalian pertama pahamin adalah kalian ini harus menentukan tempat stay nih, maksudnya tempat dimana kalian nantinya tuh mau memulai memfokuskan narik di mana. Jadi maksudnya di daerah mana nih kalian mau narik, itu difokuskan. Saran saya sih yang nggak jauh-jauh dari domisili lah. Misalkan domisili kalian di mana ya kalian pusatkan di situ dulu, di perkampungan kalian ya. Jadi itu. Terus yang kedua, kita semua tahu nih kalau ojek online itu bekerja dengan demand ya, permintaan orderan. Jadi kalian harus paham yang namanya itu jam-jam orderan, atau saya membahasakannya arus orderan. Kalian perlu ingat, ini ada 4 ya. Arus jam sibuk pagi, terus tambahan siang, terus jam sibuk sore, tambahan malam. Itu perlu diingat. Nah, jam sibuk pagi itu biasanya orderan udah mulai masif sekitar jam 6 sampai jam 9 ya. Nah, dan yang nggak kalah penting, kalau kalian sudah mengetahui 4 arus orderan itu, nah tempat stay-nya teman-teman. Tempat stay-nya ini adalah kalau pagi itu harus di mana, siang di mana, sore di mana, dan malam di mana. Itu yang penting juga gitu, yang kalian harus pahamin. Terus yang berikutnya adalah yang ketiga, kalian ini harus paham mengenai alat pendukung kerja ya, maksudnya dari gadget kalian nih, kayak contohnya handphonenya bagaimana, sinyalnya bagaimana, ini udah proper nggak, udah siap nggak untuk tempur. Contoh kalau HP itu kemungkinan mengenai RAM dan ROM, dan juga ada provider ya, jadi jangan sampai kalah sinyal gitu. Dan untuk yang berikutnya kita bahas nanti setelah slide berikut ini ya. Jangan kemana-mana, bagi yang belum subscribe dan juga dipantengin terus ya. Jangan lupa di like dan komen. Oke, kita lanjut setelah berikut ini. Oke Sobat Driver, kita lanjutin nih. Tapi sebelum itu seperti biasa, kita santai, kopi aja dulu. Jadi begini, yang berikutnya itu adalah kalian itu sudah harus bisa melatih akunnya gitu.
Jadi biasain melatih akunnya ya, bukan dengan cara yang nggak bener, bukan dengan cara yang orang-orang bodoh ajarkan tuh, kayak nembak-nembak orderan, jasa-jasa rating, dan juga hal-hal yang di luar bukan kerja keras gitu. Maksudnya di sini adalah kalian itu harus sudah melatih akunnya supaya bisa stabil dengan tugas otomatisnya. Gimana bang caranya bang? Gua aja susah dapat order otomatis. Mungkin kalian bertanya gitu ya. Gitu ya. Jadi gini, ini ada kaitannya sama tadi poin yang saya bilang nomor berapa tuh? Berkaitan dengan arus orderan, demand. Jadi kalian nih harus paham mengenai jam-jam orderan dan andalkan tugas otomatis supaya nanti bisa masuk orderannya. Contoh kalau pagi itu misalnya di perkampungan, kalau siang itu di dekat sekolahan atau di area perkampungan kosan, sore itu di perkantoran atau di pusat-pusat hiburan yang nanti karyawannya ingin pulang, dan malam harus di mana. Itu kalian harus pahami nih. Dengan radius yang tepat dan juga tempat yang tepat, nanti tugas otomatis kalian itu akan baik dengan sendirinya. Yang berikutnya adalah teman-teman, ini jangan pelanggaran, diminimalisir pelanggaran ya, jangan ada PTU, PBU, UN dan lain-lain. Jadi dipelihara akunnya, karena ini bisa menghambat apa ya, kestabilan kita dalam menjalankan taxi driver ini. Jadi di poin yang ini itu ada kita melatih akun kita dengan cara yang benar ya, bukan dengan cara yang orang bodoh ajarkan tuh, nembok-nembok akun, dia sendiri yang bawa dia sendiri yang order, dia sendiri yang bawa, itu bodoh gitu. Terus yang berikutnya jasa-jasa rating gak jelas gitu, itu nggak usah semua. Jadi lebih baik kalian apa ya, latih sendiri dengan kerja keras sendiri. Terus yang berikutnya adalah ini berkaitan dengan mental nih, mental dan juga kesabaran serta keuletan nih dalam ikhtiar. Kalian ini kalau misalkan nanti ketemu dengan hal yang kesulitan, nah kalian yang harus kalian lakukan adalah ya tetap semangat dan dicoba lagi, dicoba lagi. Nah kalau bisa menjalankan hal itu semua, jadi jangan lama-lama gitu. Yang pernah saya bilang kan, teknik 20 menit, 30 menit itu pindah gitu. Ini kenapa kali aja di tempat lain ada orderan, pindahnya pun jangan ngalor ngidul, jangan kemana-mana. Yang feeling kalian ada orderan alias histori kalian ya di situ. Jadi itu aja teman-teman. Dan yang berikutnya adalah faktor eksternal. Kalau kawan-kawan sekalian ini misalkan terkendala di daerah, gue masih sepi bang, jadi orderan agak susah, itu gimana bang? Jadi di yang berikut ini kita bahas mengenai skala lebih luas ya. Baiklah, solusinya adalah kalian kan ada beberapa driver kan di tempat kalian nih, contoh di bukan di Jakarta atau di mana yang orderannya masih sulit, daerah yang masih sulit orderan maksimnya gitu. Di tempat kalian misalkan ada beberapa driver nih. Nah itu kalian coba cari tahu dan cari informasi mengenai gimana kalian bisa guyup nih, bisa menjadi komunikasi antar driver di daerah itu. Kalau komunikasinya sudah terjalin, nah kalian bikin event kecil-kecilan lah. Maksudnya tuh skala promosi yang menurut kalian tuh bisa memasarkan Maxim gitu. Nah kalau misalkan kalian lebih advantage lagi, lebih meningkat lagi, kalian bisa ajak kantor gitu untuk mempromosikan gimana teknik promosi supaya order makin banyak. Jadi itu ya, kalau misalkan di daerah kalian ini memang orderan Maximnya masih agak sulit dan masih sedikit gitu pengguna Maximnya. Jadi kalian tuh kumpulkan berapa driver, inisiatif kalian bikin flyer kayak bikin poster kayak dengan dana swadaya masing-masing ya. Dan lebih bagus tuh kalian koordinasi sama kantor. Dan jangan lupa kalau setelah kalian mau action, kalian koordinasi juga dengan ojek online yang sudah ada sebelumnya. Seperti kalau ada BC Duo Ijo ya kalian koordinasi dulu sebelum melakukan tindakan promosi. Jadi kurang lebih itu deh teman-teman ya. Dan ini dilakukan untuk yang kalian kesulitan 7-14 hari ke depan. Ingat tuh tadi,
ada histori, kalian pantengin di mana kalian pengen memulai atau mencari sumber orderan. Terus yang kedua, pahami arus orderan. Yang ketiga, lihat nih faktor gadget kita nih. Terus yang keempat, kita latih. Terus yang kelima adalah itu kita harus mentalnya mesti kuat. Dan yang berikutnya, kalau misalkan di kota kalian atau wilayah kalian itu orderan maksimnya masih nggak ada, yang tadi ya, kumpulkan berapa driver, bikin inisiatif untuk mempromosikan Maxim. Dan lebih bagus gandeng kantor atau gandeng komunitas-komunitas yang bisa berpotensi memunculkan orderan. Dan yang paling utama adalah kita harus bersikap yang profesional, yang bagus dalam melayaninya, jangan barbar. Karena promosi pakai mulut itu lebih cepat. Contoh, kalau misalkan kalian gak bagus bawanya nih, dan dia infoin lagi nih, pelanggan ini infoin, jangan pakai Maxim tuh, drivernya galak, drivernya ini, nah, itu otomatis cepat nyebarnya. Tapi kalau kalian dengan layanan yang bagus, misalkan pelanggannya puas gitu karena ramah, karena bawanya enak, atau karena wangi, atau karena yang lain-lain, otomatis nanti dia mempromosikan secara mulutnya ke kawan yang lain, pakai Maxim tuh, udah drivernya baik, ramah, wangi, murah lagi. Jadi itu ya. Oke, sobat driver semuanya, kurang lebih konten singkatnya itu aja. Semoga ada manfaatnya deh, dijalanin 7-14 hari ke depan. Dan 3 hari ke depan ini adalah momen yang baik nih untuk kalian yang masih baru atau kesulitan akunnya, untuk mencoba memperbaiki ya, mencoba terjun di dunia taxi driver ini. Karena nanti orderan udah mulai agak seperti normal lagi setelah fase liburan Lebaran kemarin ya. Oke sobat driver, itu aja dari Ane. Semoga bermanfaat. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen dengan adab dan dengan etika yang bagus, dengan bahasa yang bagus. Kali ini konten positif, jadi jangan pakai bahasa-bahasa yang nyampah ya, yang ngenakin hati, karena nanti dibaca sama orang. Dan juga ini adalah konten yang siapa tahu bisa memperbaiki kinerja atau bisa memperbaiki dapur seseorang gitu. Oke sobat driver, sampai jumpa lagi di konten-konten yang lain. Anda nggak pernah lupa, tetap waspada, awas penipuan, dan juga awas dah, pokoknya dah, kita ini di jalan harus hati-hati dan tetap waspada. Ingat, anak, istri, dan orang tercinta nunggu ente di rumah. Oke, salam driver semuanya, tetap semangat, mental mesti kuat. Oke, sampai jumpa lagi.